Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mengupas dalam Bali Post Talk berkaitan dengan 74 tahun Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang tentu pemirsa Bali TV sudah tidak asing lagi. Sangat besar peran dari Perguruan Rakyat atau yayasan ini karena berbagai jenjang pendidikan ini dikelola dan perannya dalam mendidik generasi muda Bali tentu sudah tidak diragukan lagi. Saya akan mewawancarai ketua pengurus ya, ketua badan pengurus yayasan, ketua yayasan Perguruan Rakyat Saraswati, Pak Insinyur Bagus Ketutloji. Menapi kata karena arah ajang tetap semangat yang lihat ini. Semangat. 74 Saraswati harus tetap semangat. semangat nih. Meskipun di musim Covid nih. Iya. 74 tahun sudah Iya. Perguruan Rakyat Saraswati. Mungkin bisa diceritakan dulu Nataji, dulu awalnya berdiri, kemudian setelah 74 tahun tetapkah dengan komitmennya seperti semula atau seperti apa ini? Om Swastiastu. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati ini berdiri 8 Desember 1946. Merupakan yayasan yang mengelola pendidikan di bidang swasta yang pertama di Bali. Di Bali ya? Nah, dari tahun 46 itu terus berkembang dengan menambah unit-unit yang ada, mulai dengan pertama kali sebenarnya SMP seluruh B1, kemudian berkembang menjadi TK, kemudian sampai perguruan tinggi. Perkembangan ini cukup membawa dinamika yang serius bagi pengelola ya, karena makin lama sekolah yang baru berdiri makin banyak, kemudian persaingan di bidang kualitas makin berkembang, sehingga Saraswati tidak boleh diam. Menghadapi persaingan ini, Saraswati mempunyai tekad bersaing dengan mutu. Sehingga dengan demikian makin hari mutu dari unit-unit yang dikelola mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi terus ditingkatkan dan ternyata ampuh. Dengan mutu ini ternyata masyarakat betul-betul berorientasi mencari sekolah yang bermutu, bukan sekolah yang murah. Nah, oleh karena itulah kita terus meningkatkan mutu, terbukti dengan mutu yang kita lakukan peningkatan mutu di perguruan tinggi. Untuk tahun 2020 ini kita mendapat mahasiswa 2.600. Ini merupakan PTS tertinggi menerima mahasiswa barunya. Artinya PTS terbanyak menerima mahasiswa baru ya. Universitas Mahasiswa. Iya, karena kita lihat unit-unit itu meningkatkan mutu dengan meningkatkan akreditasi. Jadi seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi itu terakreditasi A. Ini yang dicari oleh masyarakat, sehingga tepatlah arah kita bersaing melalui mutu. Mutu ya. Berarti Perguruan Rakyat Saraswati ini yayasan ya maksud saya? Ini mengelola dari PAUD ya? Dari PAUD. PAUD, SD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Luar biasa berarti. Luar biasa. Ada berapa sekolah katakanlah begitu? Ada berapa unit sebenarnya kalau PAUD dengan TK-nya itu ada 4, SD-nya ada 6, SMP-nya ada 1, kemudian SMK, SMA itu ada 4, ya, dan perguruan tinggi yang terdiri dari fakultas-fakultas. Ada juga SMK gitu ya. Yang terkenal SMK. Di sini SMK farmasinya kalau farmasi yang terkenal SMK farmasi, yang lainnya juga ada SMK ekonomi dan SMK teknik. Kalau yang tadi disebutkan yang menjadi penggerak katakanlah lokomotif ini adalah mutunya kan katanya. Tapi mau tidak mau kan di masa musim Covid ini misalnya ekonomi masyarakat terdampak. Nah, apakah juga di sini Perguruan Rakyat Saraswati memberikanlah semacam kemudahan-kemudahan, mungkin potongan harga, mungkin supaya masyarakat semua bisa juga mengenyam pendidikan. Ada nggak seperti ini? Pada prinsipnya kita berusaha membantu masyarakat, yaitu cara pertama adalah dengan memberikan penundaan pembayaran. Jadi kalau harus sekarang ada murid yang tidak bayar sampai 8 bulan, berarti sejak Covid tidak bayar. Kita izinkan terus masuk. Ya. Kemudian juga kita kasihkan
kalau istilahnya ya diskon itu mungkin keringanan, Keringanan gitu. misalnya biaya praktikum yang demikian itu bisa kita bebaskan ya. Oke. Lalu kalau kita bicara tentang perjalanan 74 tahun ini kan sudah cukup lama ini, hampir seusia dengan Indonesia merdeka, katakanlah 46 berdiri. Tentu ada banyak kendala-kendala yang mungkin berubah sesuai dengan era dan zamannya gitu ya. Kalau Ratu melihat napi yang apa yang menjadi katakanlah semacam batu sandungan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh perguruan rakyat Saraswati dalam berkembang, baik itu mungkin dari regulasinya atau dari aspek yang lain. Iya, ada, kita rasakan itu. Oke. Bahkan pada saat di mana negeri oriented pada masyarakat itu ya, Sekolah negeri. sekolah negeri berorientasi asal Suboman sekolah negeri artinya ya gitu. Iya, iya. Itu waktu itu kita betul-betul artinya banyak ditinggalkan oleh murid-murid, tetapi setelah dia lihat dalam perjalanannya maka tidak seindah yang dia gambarkan di negeri itu, akhirnya dia kembali mencari sekolah swasta. Sehingga kita dari tahun ke tahun tetap full capacity. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing unit kita tetap mendapat murid seperti Tetap itu. mendapat murid ya. Jadi memang ketika negeri oriented ya, sekolah negeri dianggap bergengsi itu. Iya. Padahal sebenarnya mutu swasta tidak Iya, kalah. tidak ya. kalah, terutama musuh kita Saraswati tidak kalah. Mungkin ada semacam ini Ratu, kunci mungkin apa yang menjadi bagaimana persoalan mutu ini memang betul-betul menjadi hal yang diutamakan dalam setiap baik dari PAUD, TK ini supaya mutu, apakah dengan terus memberikan katakanlah melatih atau mendidik pengajar-pengajarnya atau seperti apa ini? Kita mempunyai konsep bahwa mutu pendidik itu akan ditentukan oleh guru, kualitas guru, Oke. dan sarana prasarana pendidikan dan proses. Tiga ini yang kita tanamkan. Jadi di dalam memilih guru adalah guru yang betul-betul mempunyai dedikasi pada Saraswati, dan guru yang betul-betul mempunyai sertifikat sesuai dengan sekolahnya, dan yang berikutnya kita menginginkan agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi istilahnya tidak ada murid yang bolos itu karena tidak ada pelajaran, itu kita tidak cegah. Jadi guru-guru kita tanamkan, jadilah guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang melaksanakan tugasnya. Misalnya Teng jam mulai sudah ada di kelas. Sudah ada di kelas. Ya. Kemudian selesai baru bubaran. Dengan demikian orang melihat bahwa pendidikan di Saraswati gurunya dilihat, jumlahnya sama cukup. Jadi misalnya kalau jumlah kelasnya 11 itu konsep kita harus gurunya N+1. Jadi harus lebih. Harus lebih ya? Ya, harus lebih. Sampai begitu dipikirkan. Dipikirkan karena sebab kita yakin bahwa ada saja guru yang beralangan gitu ya, supaya ada yang mengisi. Jadi tidak sampai ada kelas kosong. Jadi gitu jangan ya. sampai ada Jadi kelas jangan. kosong ya. Rupa-rupanya itu juga menarik ya. Kualitas guru juga, kemudian juga prosesnya. Jadi guru itu mengajar sesuai dengan metodologinya sehingga mereka merasa puas lah belajar. Dan di juga Saraswati. sarana dan prasarananya Ya, terus sarana prasarana malah melebihi. Wah, melebihi. Iya. Ini saya lihat juga nih di kampus pusatnya nih sudah sedang dibangun ya gedung Sedang rektorat. dibangun, Di iya. musim Covid nih kira tuh. Eh, Masih ada dana untuk membangun gitu ya, luar biasa ini Mas. itulah yang saya katakan tadi. Tahun 80 ini kita mendapat mahasiswa terbanyak 2.600. Dana inilah yang kita kembalikan. Ya, jadi pertanyaan seperti yang Bapak sampaikan juga banyak di masyarakat. Dijalip, Covid bisa bangun gitu. dijalip di Saraswati Covid kene gitu. Itu dari uang dari masyarakat kembali ke masyarakat. Itu. Yang jelas dari mutu yang sudah luar biasa dari Saraswati ini menarik minat ya untuk orang belajar, menimba ilmu. Nah kemudian inilah tentu ada dana-dana yang digunakan. Jadi manajemennya sudah diatur sedemikian rupa ya, walaupun musim Covid tetap. Mungkin ada next ke depan ya Tuh Haji, proyeksi ke depan yang sedang dicanangkan oleh yayasan di bidang pendidikan ini, yayasan apa yang akan dilakukan? Tentu Ke depan lebih baik ke lagi. depan seperti apa yang saya katakan tadi, Saraswati akan tetap menjaga mutu.
Ya oleh karena itulah mulai dari pengangkatan guru, kemudian pembuatan sarana prasarana, kemudian proses itu kita awasi. Jadi kita dari yayasan mungkin apakah satu-satunya atau ada yang lain. Kita yayasan di sini masuk setiap hari. Iya, jadi tidak ada yayasan kan ada rapat sebulan baru. Ini Pak Swece tahu. Cari saya datang saja ke kantor yayasan ketemu. Nah, Setiap hari harus ngantor ya? Setiap hari harus ngantor. Sebab dari 18 unit yang ada di Saraswati ini masing-masing ada aja masalah tiap harinya supaya ada yang cepat ditangani masalahnya itu ya. Jadi itu yang paling penting ya sebenarnya. Kalau yayasan lain ya sebulan sekali baru datang kalau rapat gitu ya. Tapi kalau Ratu ini setiap hari sudah setiap pagi datang karena harus menyelesaikan. Jadi mutu yang akan terus ditingkatkan gitu ya. Mungkin ada semacam apa ya rencana-rencana lain misalnya membangun sekolah baru atau seperti ini gitu. Sekarang mudah-mudahan juga minat untuk sekolah itu tinggi pada masyarakat Bali. Kita sudah menyiapkan gedung baru nanti. Gedung baru nanti. Ya. Kita sudah menyiapkan kampus baru di Padanggala. Oh iya, bisa dengar nih. Di sana ada 30 hektar. Ya. 30 hektar. Ya. Itu kita akan jadikan kampus baru. Semua nanti mungkin yang di sini akan pindah ke sana. Di sini bisa digunakan oleh studi. Baik, luar biasa. Sudah planning-planning yang disiapkan ya oleh perguruan rakyat Saraswati ini dalam bagaimana kedepannya menjadikan pendidikan di Bali ini menjadi pendidikan yang cukup memberikan mutu. Saya tertarik dengan bagaimana mutu. Dan saya terkejut tadi, ada 30 hektar tanah yang sudah disiapkan di Padanggala untuk membangun ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bersama kita. Mungkin bisa segera terwujud ternyata ya ini ya sekolahnya itu, kampusnya itu katakanlah begitu, sehingga pendidikan di Bali menjadi lebih berjalan dengan baik. Mungkin Ratu punya apa istilahnya closing statement Ratu untuk mempertegas kembali harapan mungkin kepada pemerintah juga, kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada masyarakat, orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di kepada pemerintah pertama ya, kami mengharapkan agar pemerintah itu menjadikan swasta ini mitra. Jangan dijadikan saingan. Sehingga dengan demikian anak-anak yang masuk di swasta, biarkanlah mereka memilih swasta. Kalau yang sudah masuk di negeri, biarkan di negeri. Jangan sampai terjadi anak yang sudah masuk di swasta, ya, entah dimingi-mingi bebas uang kuliah dan sebagainya, sampai pindah ke sana. Karena kami merasakan 2 tahun yang lalu, anak kami ada 75 anak. Sudah mendaftar di sini, sudah mendaftar di sini, tidak diambil uangnya malahan, dia pergi gitu ya, karena dia diterima. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan pemerintah agar menganggap swasta ini adalah mitra. Itu. Kemudian kepada anak orang tua murid, orang tua mahasiswa dan sebagainya, kita mengharapkan agar mereka betul-betul memilih sekolah yang bermutu. Jadi bukan hanya sekedar murah ya, tetapi yang bermutu, sehingga putra-putra mereka itu setelah keluar dari Saraswati mempunyai harapan untuk bisa bekerja. Baik, terima kasih Ratu sudah memberikan kita informasi penting ya tentang 74 tahun Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi harapan tadi disampaikan. Betul, pemerintah jangan menjadikan swasta ini saingan, tapi mitra yang bisa bekerja sama. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi. Santi. Terima kasih.